Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Devan Dargian dengan NIM 14, Devi Mila Rosada dengan NIM 15, Hanifah Miftahur Rizki dengan NIM 29 akan membahas tentang sejarah pengembangan kurikulum di Indonesia pada mata kuliah manajemen kurikulum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum periode sebelum kemerdekaan atau periode penjajahan sejarah. Sejarah perkembangan kurikulum pada masa periode penjajahan, yaitu sejak datangnya orang-orang Eropa, yaitu orang bangsa Belanda dan pemerintahan Jepang hingga kemerdekaan. Kurikulum pada masa kompeni mempunyai misi penyebaran agama dan untuk mempermudah pelaksanaan perdagangan di Indonesia. Pada abad ke-16 dan 17 berdirilah lembaga pendidikan dalam upaya penyebaran agama Kristen di Indonesia. Pendidikan tersebut untuk bangsa Belanda dan pribumi. Dengan adanya lembaga pendidikan tersebut, pihak company merasakan perlunya pegawai rendahan yang dapat membaca dan menulis. Pada era penjajahan Belanda di Indonesia, kurikulum diterapkan di sekolah-sekolah yang dikuasai Belanda. Akan tetapi, ciri khas kurikulum pada zaman Belanda dengan sekarang sangat jauh berbeda. Karena Belanda menguasai Indonesia sehingga kurikulum hanya untuk kepentingan Belanda. Pada zaman kekuasaan Belanda, pendidikan yang diberikan oleh Belanda sangat ketat, baik dari siswanya, pengajarnya, maupun kurikulumnya. Selain itu, perbedaan dalam memberikan pendidikan bagi anak orang Belanda, anak orang timur asing, dan pribumi juga mengalami perbedaan. Serta bagi anak strata sosial ke bawah dan priai juga mengalami perbedaan, walaupun masih dalam kategori anak pribumi. Perbedaan pendidikan yang diberikan oleh Belanda sangat jauh berbeda sekali dengan anak pribumi. Oleh karena itu, orang Belanda bisa menempuh pendidikan sampai perguruan tinggi dan bisa mempelajari ilmu kesehatan. Sementara rakyat pribumi hanya hanya dapat menempuh pendidikan untuk menjadi seorang guru. Sama halnya dengan Jepang. Jepang mempunyai misi untuk menguasai kekayaan Indonesia saat itu. Kekuasaan Belanda digantikan oleh Jepang dan Jepang mendirikan sekolah rakyat yang bernama Kokumin Gakko selama 6 tahun lamanya untuk rakyat Indonesia. Pada waktu itu, kurikulum Belanda digantikan oleh kurikulum Jepang dan bahasa Belanda hanya sebatas sebagai bahasa pengantar dari pembelajaran pada waktu itu. Pada masa Jepang atau era Nippon ini, penggunaan bahasa Indonesia menjadi signifikan. Pada saat itu, mata pelajaran bahasa Indonesia tetap mata pelajaran di sekolah-sekolah dan menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Hanya saja kemudian ada kompensasi lain dari bahasa Jepang, yaitu bahasa Jepang ditetapkan sebagai bahasa mata pelajaran dan adat istiadat Jepang yang harus dipelajari dan dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. Secara garis besar, dalam kurikulum yang ada pada waktu itu, penjajahan Belanda dan Jepang tidak terlepas dari tujuan mereka tersendiri. Hal ini dikarenakan mereka menguasai Indonesia, sehingga mau tidak mau rakyat Indonesia mempelajari kurikulum yang diberikan oleh Belanda dan Jepang. Namun, itu juga mendapat keuntungan bagi Indonesia sehingga rakyat yang belum bisa membaca dan menulis akhirnya bisa membaca dan menulis. Hal ini pula kemudian menjadi kurikulum pendidikan di masa Jepang yang lebih plural ketimbang di masa penjajahan Belanda. Dengan kata lain, bahwa sikap penjajahan Jepang ternyata lebih lunak sehingga gerakan pendidikan lebih bebas berkembang dibanding pada masa penjajahan Belanda. Terima kasih. Poin 2. Perkembangan kurikulum setelah kemerdekaan. Tentunya kurikulum mengalami perkembangan yang sangat pesat setelah kemerdekaan. Pada awal sebelum kemerdekaan itu kurikulum masih berada pada sistem pemerintahan kolonial Belanda dan juga Jepang. Nah, pada perkembangan kurikulum setelah kemerdekaan ini ada beberapa perubahan dan juga ada beberapa poin-poin yaitu yang mencakup perubahan-perubahan kurikulum. Nah, yang pertama pada perkembangan setelah kemerdekaan itu ada 4 poin, yaitu pertama, kurikulum sederhana pada 1947 dan juga 1964. Yang kedua, pembaharuan kurikulum pada 1968 dan juga 1975. Yang ketiga, kurikulum berbasis keterampilan proses pada 1984 dan juga 1994. Yang keempat, kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004 dan juga 2006.
Dan pada tahun 2013 maksud saya, itu kita menerapkan sistem kurikulum 13 dan berlaku sampai sekarang. Pada awal perkembangan kurikulum setelah kemerdekaan itu ada dua aspek, yaitu yang pertama pada masa Orde Lama dan juga Orde Baru. Nah, pada masa Orde Lama sendiri, pada masa pemerintahan Ir Soekarno itu mengalami 4 perkembangan, yaitu yang pertama kurikulum rencana pembelajaran pada 1947, dan juga yang kedua rencana pendidikan sekolah pada 1964 dan juga pembaharuan pada 1968 menjadi kurikulum sekolah dasar. Pada masa Orde Baru, pada era pemerintahan Bapak Soeharto, itu kurikulum mengalami 6 perubahan, yaitu yang pertama PPSP atau proyek Perintis Sekolah Pengembangan pada 1973, yang kedua kurikulum sekolah dasar pada 1975, yang ketiga kurikulum 1975, yang keempat kurikulum 1984, yang kelima kurikulum 1994, yang keenam revisi kurikulum 1994 maksud saya pada tahun 1997. Nah, setelah berakhirnya masa Orde Baru, kurikulum juga mengalami beberapa perubahan, yaitu yang pertama pada tahun 2004 itu menjadi sistem KBK, pada 2006 itu menjadi sistem KTSP, dan berlaku sampai pada awal 2013. Dan di awal 2013 kurikulum berubah menjadi kurikulum 2013 dan masih berlaku sampai sekarang. Baik, selanjutnya kita perinci dari kurikulum pada tahun 1947, itu poin A ya. Pada kurikulum 1947 itu kurikulum masih berada pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan juga Jepang. Jadi kurikulum pada 1947 di sini masih banyak terpengaruh dari sistem pemerintahan kolonial Belanda dan juga Jepang. Nah, pada 1947 ini diistilahkan yaitu namanya Leerplan dalam bahasa Belanda, dan istilah ini lebih familiar di kalangan masyarakat dibandingkan kurikulum pada pelafalan bahasa Inggris ya, pakai C, kurikulum. Nah, pada 1947 ini mengacu pada dua pokok aspek pembelajaran, yaitu yang pertama daftar mata pelajaran dan juga jam pengajaran. Yang kedua pokok-pokok pembelajaran. Selanjutnya, garis besar pelajaran dari kurikulum 1947 ini mengacu pada watak kesadaran bernegara dan juga bermasyarakat. Contohnya pada mata pelajaran yang diampu pada saat itu yaitu ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, dan juga ada beberapa bahasa daerah yang itu diwajibkan pada suku Sunda, Madura, dan juga Jawa. Selanjutnya pada kurikulum 1952 atau bisa dikatakan pada kurikulum 1952 ini disebut dengan rencana pelajaran terurai. Pada 1952 ini mulai terarah dan terlepas dari sistem kolonial Belanda dan Jepang. Dengan sistem itu satu guru mengampu satu mata pelajaran. Selanjutnya dari hasil rapat panitia persiapan kemerdekaan itu juga membahas beberapa pembahasan tentang kurikulum pendidikan dan juga jalannya pendidikan di Indonesia ini menghasilkan beberapa poin, yaitu yang pertama pendidikan pikiran harus dikurangi, dan kedua isi pelajaran harus dihubungkan terhadap kesenian, yang ketiga pendidikan watak, yang keempat pendidikan jasmani, dan yang kelima kewarganegaraan dan kemasyarakatan. Nah, beberapa poin tersebut itu mengacu pada sistem penerapan kehidupan sehari-hari. Jadi 5 poin yang sudah saya sebutkan tadi itu penerapannya bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari dan juga mengacu pada mempraktekkan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, rencana pendidikan pada 1964. Perubahan kurikulum pada 1964 itu mengacu pada Pancawardhana, yaitu pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral.
Pancawardhana sendiri berarti 5 pokok pengembangan. Nah, mata pelajaran yang diampu pada 1964, kurikulum 1964, itu yang pertama mencakup moral, yang kedua kecerdasan, yang ketiga emosional atau artistik, yang keempat keprigelan atau keterampilan, yang kelima jasmania. Fokus pada kurikulum 1964 ini terfokus pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Jadi pada 1964 ini kurikulum dimaksudkan untuk lebih mengefisienkan dan mengefektifkan pembelajaran pada era-era sebelumnya. Dan juga ada beberapa hari, yaitu yang dinamakan dengan Hari Krida. Itu merupakan hari di mana setiap siswa diberikan kebebasan untuk mengikuti keterampilan atau kesenian dari berbagai bidang di daerahnya masing-masing. Jadi otonomi pendidikan di sini juga sudah mulai diberlakukan, mengingat juga sistem pendidikan di Indonesia ini berbeda-beda karena kita juga Bhinneka Tunggal Ika. Dan selanjutnya kurikulum pada tahun 1968. Kurikulum pada 1968 di sini bertujuan pada kurikuler, didaktik dan juga metodik. Itu secara garis besar. Selanjutnya merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1964, yaitu dari Pancawardhana tadi dan juga menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan juga kecakapan khusus. Selanjutnya pada kurikulum 1975 atau bisa disebut dengan satuan pelajaran itu pada 1975 kurikulum dimaksudkan untuk lebih efektif dan efisien lagi. Pada setiap satuan pembelajaran diperinci menjadi petunjuk umum, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pembelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar dan juga evaluasi. Pada masa ini guru merasa kerepotan karena pada aspek yang sudah saya sebutkan tadi itu mengacu pada guru saja dan siswa hanya bertugas untuk mencatat dan juga menyimak atau mempelajari, tidak ada penugasan dan lain sebagainya. Selanjutnya ada beberapa solusi dari kontroversi kurikulum 1975 ini, yaitu yang menjadi proyek pembinaan pendidikan dasar atau P3D, yaitu penguasaan kurikulum, yang kedua kurikulum materi per studi atau pemahaman kurikulum materi per studi, yang ketiga kompetensi dan metode pembelajaran, yang keempat penggunaan media atau alat sesuai ketentuan kurikulum 1975. Baiklah, saya Dewi Mila Rosada, NIM 26190015, akan menjelaskan tentang kurikulum setelah kemerdekaan. Kurikulum yang selanjutnya yaitu kurikulum 1984. Kurikulum 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor utama tetap penting. Kurikulum ini juga disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan hingga melaporkan. Model ini disebut cara belajar siswa aktif atau CBSA atau juga disebut Student Active Learning. Kurikulum ini berorientasi kepada tujuan instruksional, didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar kepada siswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas harus benar-benar dilakukan secara efektif. Kurikulum yang selanjutnya yaitu kurikulum 1994. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Dengan sistem caturwulan, ya pembagiannya dalam 1 tahun menjadi 3 tahap,
diharapkan dapat memberi kesempatan bagi siswa untuk dapat menerima materi pelajaran cukup banyak. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Baik, selanjutnya yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004. Pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi atau tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Hal ini mengandung arti bahwa pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Selanjutnya, kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Awal 2006, uji coba KBK dihentikan dan muncullah KTSP. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Dan yang terakhir yaitu kurikulum 2013 atau bisa kita sebut dengan K13 yang masih aktif sampai sekarang. Inti dari kurikulum 2013 adalah ada pada upaya penyederhanaan dan tematik integratif. Kurikulum 2013 disiapkan untuk mencetak generasi yang siap di dalam menghadapi masa depan. Karena itu, kurikulum disusun untuk mengantisipasi perkembangan masa depan. Titik beratnya bertujuan untuk mendorong peserta didik atau siswa mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar maupun mengkomunikasikan apa yang mereka peroleh dari seorang guru. Terima kasih.